Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Damar Aji dari kelompok 104 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum tokoh Islam yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah seorang guru sekolah dan imam asal Mesir. Ia dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah, Al-Buhairah. Pada saat 12 tahun, Hasan al-Banna telah menghafal Al-Quran 30 juz. Hasan al-Banna telah menghafal Al-Quran 30 juz. Ia adalah seorang mujahid dakwah, peletak dasar-dasar gerakan Islam sekaligus sebagai pendiri dari organisasi Ikhwanul Muslimin, salah satu organisasi revivalis Islam terbesar dan paling berpengaruh di abad ke-20 pada zamannya. Ia memperjuangkan Islam menurut Al-Quran dan sunnah Allah Rasulullah hingga akhirnya dibunuh oleh penembak misterius yang oleh banyak kalangan diyakini sebagai penembak titipan pemerintah pada tanggal 12 Februari 1949 di Kairo. Kepemimpinan Hasan al-Banna adalah penting bagi pertumbuhan persaudaraan selama tahun 1930-an hingga 1940-an. Ketika Hasan al-Banna berusia 12 tahun, ia mulai terbiasa mendisiplinkan kegiatannya menjadi 4. Siang hari dipergunakan untuk menuntut ilmu di sekolah, kemudian belajar membuat dan membetulkan jam dengan orang tuanya hingga sore. Waktu sore hingga menjelang tidur, ia gunakan untuk mengulang kembali pelajaran sekolah. Sementara membaca dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya, ia lakukan sesuai setelah sholat subuh. Jadi tidak mengherankan bila Hasan al-Banna mencetak prestasi-prestasi gemilang di kemudian hari pada usia di 14 tahun. Berdirinya organisasi Ikhwanul Muslimin bertepatan pada tanggal 20 Maret 1928 bersama ke-6 temannya. Hasan al-Banna mendirikan organisasi ini di kota Ismailiyah. Pertumbuhan masyarakat terutama diucapkan setelah Hasan al-Banna dipindahkan kantor pusatnya ke Kairo pada tahun 1932. Faktor paling penting yang membuat ekspansi itu dramatis mungkin adalah kepemimpinan organisasi dan ideologis yang disediakan oleh Hasan al-Banna untuk dunia. Dalam Ismailiyah, di samping kelas hari, dia melakukan niatnya memberi kuliah malam kepada orang tua muridnya. Dia juga berkhutbah di masjid dan bahkan di warung-warung kopi. Pada zaman itu warung kopi tidaklah seperti warung kopi sekarang. Pada awalnya, beberapa pandangannya tentang poin yang relatif kecil dan praktik Islam menyebabkan perbedaan pendapat yang kuat dengan elit agama setempat. Dan ia mengadopsi kebijakan menghindari kontroversi agama. Dia terkejut oleh banyak tanda-tanda mencolok didominasi militer dan ekonomi asing di Ismailiyah, kamp-kamp militer Inggris, bidang pelayanan umum yang dimiliki oleh kepentingan asing, dan tempat tinggal mewah dari karyawan asing dari terusan Suez perusahaan sebelah jorok tempat tinggal dari pekerja Mesir. Syukron hadza minni al-khata'u minni waswabu min indillah ila liqa' fi yaumit tali insyaallah. Ana Rama Damar Aji, astaghfiru minkum katsiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.